Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul haddad rahimahullah, wa man sarrahu an takmula lahul hurriyatu wa taharatu minal adnasi wal hududil basariyati falyaj'al harakatuhu wa sakana falyaj'al harakatihi wa sakanatihi fi zahirihi wa batinihi madbutatan bil qanuni syar'i tabi'atan li isyarati syar'i wal aqli. Barang siapa menggirangkan akan dia kepengen bahwa sempurna baginya oleh kemerdekaan, wa taharatu dan kesucian minal adnasi dari segala dosa, dari segala kotoran, wal hududil basyariyati dan bagian-bagian basariyati manusia, falyaj'al harakatihi maka hendaklah membuat oleh dia akan geraknya dia dan diamnya dia pada lahir dan batinnya akan dicatat dengan aturan syariat, mengikuti bagi isyarat agama dan akal. Wa kaifama waqa'a dhammul adati ala lisanus sufiyati fal maqsudu bihi ad-dukhulu fiha ala muqtada syahwati wal hawa. Manakala terjadi oleh celaan adat atas bahasa kaum sufi, maka adapun maksud yang dimaksud dengannya yaitu masuk padanya atas kehendak syahwat dan hawa nafsu, wal istirsali ma'aha dan melepas bersamanya, duna muhafadhatin 'alal adabi syar'iyyati tanpa menjaga atas adab-adab bangsa syara. Wa qad qala hujjatul Islam fil arba'in al-asl, sungguh berkata oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in Al-Asl, ba'da an hassa ala mutaba'atir rasul, sesudah bahwa beliau menganjurkan atas mengikuti Rasulullah, wa nabbaha ala syai'in min asrariha, dan beliau mengingatkan atas sesuatu dari rahasia-rahasianya mengikuti Rasul. Hadza kulluhu fil adat, ini seluruhnya pada adat. Wa amma fil ibadati, adapun pada ibadah, fala a'rifu li tariki sunnati wajhan illa kufran khafiyan aw hamqan jaliyan, maka tidak mengetahui oleh aku bagi orang yang meninggalkan sunnah akan jalan kecuali kufur yang tersembunyi atau kedunguan yang nyata. Fa'rif dzalika, maka ketahui olehmu akan yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, seorang muslim itu hidup harus betul-betul berupaya supaya dia sukses. Bukan saja sukses di dunia, tapilah juga kudu sukses di akhirat. Sesuai doa yang sering dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia sukses, di akhirat sukses. Maka
Nabi hadir di tengah-tengah kita dalam rangka membimbing, menuntun, mendorong kita biar kita jadi orang yang sukses. Itu Nabi. Bagaimana caranya supaya kita ini sukses? Kita kudu bisa membebaskan diri kita dari belenggu hawa nafsu. Kita kudu banyak bebersih daripada noda lahir dan noda batin. Kita kudu bebersih daripada kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Maka cara ini yang membuat orang itu sukses. Bagaimana kita jangan jadi budak nafsu. Bagaimana kita kudu belajar bebersih diri dari berbagai kotoran, baik lahir maupun batin. Kita kudu belajar mensucikan diri dari kepentingan-kepentingan syahwat belaka. Ini yang harus diupayakan. Lalu caranya gimana biar kita merdeka, tak terbelenggu oleh hawa nafsu angkara murka? Caranya gimana supaya kita bisa bersih lahir maupun batinnya? Caranya gimana supaya kita terlepas daripada ikatan dan kekangan nafsu syahwat? Maka kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardah, wa man sarrahu an takmula lahul hurriyah wa taharah minal adnas. Kata Imam Haddad, siapa saja orangnya yang pengen merdeka sempurna, bukan merdeka setengah badan, tapi seutuhnya. Siapa kepengen yang bersih dari noda dan dosa, siapa orang yang kepengen terlepas dari belenggu hawa nafsu angkara murka, maka satu-satunya cara yang menghantarkan muslim menuju ke sana harus dibuat program. Apaan? Gerak diamnya mengikuti aturan Rasulullah, lahir batinnya mengikuti bimbingan Nabi Muhammad, mengikuti isyarat-isyarat agama dan juga akal. Karena memang agama itu selaras dengan akal. Bila kita demi hidup di dunia, bila kita demi imun kita kuat, makan sehari 3 kali,
Ngapain kita makan sehari 3 kali? Biar sehat, biar imun kuat, semangat kerja meningkat. Maka mestinya paling tidak sehari semalam kita pun juga kudu baca Quran 3 ain sehari. Baca Quran 3 ain sehari. Pagi seain, siang seain, malam seain, atau dirapel sekali duduk 3 ain. Buat apa? Supaya iman meningkat. Jangan badan doang yang diopenin. Jangan ampe badan sehat jiwa sakit. Jangan ampai badan kuat jiwa rapuh. Saat pandemi kayak begini menjadi repot dan terseok-seok bila badan sehat jiwa rapuh. Ini enggak ngomongin pengurus masjid atau bukan, dokter atau bukan, kiai atau bukan, pedagang atau karyawan. Tapi ini yang harus diomongin, ruh kudu kuat, tidak rapuh. Kudu benar kita punya jiwa, kudu mantap kita punya yakin. Tidak ada yang salah dari ajaran Rasulullah. Yang salah adanya di kita. Begitu. Masa naik motor dari rumah ke masjid boncengan rapet, di masjid renggang, pas pulang rapet. Apa tidak bermasalah pada iman kita? Seakan-akan di masjid enggak ada Allah, tapi waktu naik motor Allah ada dan Allah jaga. Kalau di masjid Allah tidur kagak jaga. Kalau di tempat mancing Allah jaga. Ini rapuh pada iman meski badannya kuat. Ini bermasalah pada undang-undang syarak. Akal pun berkata, masa di masjid enggak ada Allah, di pasar aja rapet, di pasar PD Jaya Cipulir rapet apa renggang sih? Ini yang dagang nih, Suud, renggang. Oi, masa kata Nabi khairul biqa masajiduha, tempat yang terbaik, tersteril, terbagus masjid. Masa berubah syarrul biqa masajiduha, tempat yang penuh dengan wabah penyakit adalah masjid. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini yang bermasalah pada kerapuhan iman. Meski imun katanya kuat, justru iman kuat, imun meningkat, aman makin mantap. Itu begitu, mantapin iman. Kata Imam Haddad, kita kudu merdeka daripada kotoran-kotoran noda dan dosa. Masa kita mandi sehari 3 kali biar bersih badan kita. Istighfar dan taubat, lebih-lebih di bulan Rajab kita tidak mau untuk mandiin ruh kita biar bersih, biar bagus, biar menawan. Jangan ampe cantik lahir tapi batin jelek morat marit. Ini repot. Batinlah yang harus didandani. Ikuti madbutatan bil qanuni syar'i. Catat, ikuti schedule
yang dibuat oleh undang-undang agama. Biar bagus. Jangan sampai takut kita sama Allah lebih rendah daripada takut kita sama makhluknya yang namanya COVID, yang moga-moga cepat COVID habis. Kasihan para pengusaha pegel. Mana razianya di pasar mulu lagi, 250 lagi, ribet. Iman, kata Imam Haddad, benerin biar imun bener. Sebab apa? Di dalam tubuh ada daging yang kalau bagus, yang lain bagus. Yang kalau busuk, yang lain busuk. Yang kalau rapuh, yang lain rapuh. Yang kalau lemah, yang lain lemah. Yang kalau labil, yang lain labil. Yang kalau stabil, yang lain stabil. Yang kalau tertib, yang lain tertib. Dialah qalbu. Qalbu, tempat bersarangnya iman. Maka kita hidup ikuti aturan-aturan agama. Apanya? Bukan ibadah. Bukan ibadah saja, tapi adat, kebiasaan sehari-hari. Ikuti untuk aturan-aturan agama. Ikuti. Ini biar benar aturan agama ini. Kalau enggak bahaya kita. Bahaya. Contoh aja apa yang Nabi suruh. Yo, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, pakai baju tangan kanan, copot baju tangan kiri, pakai sendal kanan dulu, copot sendal kiri dulu, masuk masjid kanan dulu, keluar masjid kiri dulu, begitu seterusnya. Ikuti aja ajaran-ajaran Nabi dalam keseharian kita, biar kita sukses di dunia, biar kita sukses di akhirat. Orang mukmin itu programnya harus sukses. Harus sukses. Mau tidak mau. Caranya ikuti teori-teori kesuksesan yang diatur dan dibimbing oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Enak ikut Nabi, enak ikut Nabi, bahagia beneran. Orang itu kalau jiwanya bahagia enak. Lihat pemain bola baru sembuh dari keseleo, diajak main lagi, mau nggak kira-kira? Hah? Mau. Pegel kemarin aja bis main, diajak main lagi, mau nggak? Kenapa? Jiwanya bahagia. Ini jiwa ini yang kudu dibahagiai.
makan pakai daging, makan pakai opor ayam, sop iga, apalagi ya, cumi saus tiram, apalagi ya, gurami bakar, apa ya, udang balado. Kalau jiwanya lagi rungsing, tengkar ama bini, enak nggak? Enak nggak? Kagak. Walaupun badan sehat, yang bikin enak itu jiwa. Ada orang petani, ya Rabbana, tinggal di Gubuk Reot, pekerja kasar, dia nyangkul, bininya ngirim makanan ama teh apa itu kali urang itu teh aur, teh tubruk makan di daun pisang, nasi doang sama sambel, nasi sama sambel. Di pematang sawah, mana di sampingnya ada tinjau orang, itu makan ampe nambah, makan pakai sambel, dia minum teh tubruk, nya itu tuh yang orang kaya tinggal di Pondok Indah belum tentu punya, beneran. Tuh nya nikmat, nggak bisa dibayangin. Ya Allah, di depan toko kita tiduran supir, nikmat banget. Kita yang jaga toko, yang tokonya banyak, lantai dasar ada, lantai 2 ada. Ya Allah, nikmat banget tuh orang tidur sampai bisa ngorok, luar biasa. Gua pengen kayak dia. Kagak bahagia, kagak. Itu mendusin yang tidur tuh depan toko, ngelihat yang punya toko. Ya Allah, tuh orang enak banget hidupnya, lagi ngelayanin, mana punya toko. Yang ini bilang yang enak ini, yang ini bilang yang enak ono. Ini yang enak siapa ini? Jiwa, saudara, jiwa. Kata yang punya dagangan, enak dia ngantau. Ngantau tahu nggak? Apa itu? Iya gitu dah. Kata yang ngantau enak dia mau bosan. Yang enak siapa ini yang enak? Yang enak itu jiwa yang mengikuti ajaran Nabi yang istimewa. Siapa aja enak-enak. Ada orang rumahnya gede, kayalah di Pondok Indah, kayalah di Permata Hijau, kayalah di Pik, gede rumah. Sabtu Minggu ke puncak, ngapain bang? Sumpek gue. Loh, gede begitu sumpek. Yang sumpek apanya? Jiwanya. Ada orang tinggalnya di bawah apartemen Kebayoran, tahu nggak? Apartemen Kebayoran di bawah, bukan di lantai dasar, bukan di sampingnya. Sampingnya Jalan Amsat, tahu nggak Jalan Amsat? Rumahnya kecil, ngontrak, bisa tidur. Laksana hidup tidak ada beban.
bahagia apa? Nikmat banget hidup. Enggak ke puncak, enggak ke Bali, ya mungkin enggak punya duit kali ya. Pokoknya ini nikmat aja dah hidup. Temannya jalan, kemana kamu jalan? Rencananya minggu ini saya mau ke Pontianak. Kalau ente, saya mau Kalbar. Loh, sama. Bukan, Kali Baru. Kali Baru. Kan ada Kali Baru tuh Cipulir ya. Rada bagus sedikit ya. Iya. Oh ada Pak. Orang tua kita aja tahu. Apalagi yang muda, yang gaul. Kita doain orang tua kita biar sehat. Kalbar dikata Kalimantan Barat. Kagak. Bahasanya bagus. Ya pakailah biar keren. Begitu. Menghibur diri, itulah jiwa yang bahagia. Jangan terpuruk kita hidup. Kita kudu bahagia. Kudu bahagia, kudu bahagia. Namanya pola pikir. Ini berangkat dari hati pola pikir. Pikiran kita nih banyak masalah. Masalah. Pikiran kita, saya kudu bahagia. Bahagia. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahagia, bahagia. Yes. Karena bahagia yang meletakkan adalah Allah. Si miskin punya kebahagiaan tersendiri yang orang kaya tak punya. Yang orang kaya punya kebahagiaan tersendiri yang si miskin tak punya. Tapi Tuhan Ar-Razzaq, Maha membagi-bagi rezeki bahagia, maka semuanya punya bahagia. Yang kaya rumahnya ada AC, orang bisa tidur. Panas baru bisa tidur di tikar pandan. Tahu tikar pandan? Hah? Tikar pandan baru bisa merem. Yang mana si miskin, kalau rumah gue pakai AC ya enak banget, enak banget. Lu tidur di ubin aja ngorok. Begitu, udah nikmati aja. Biasa hidup, biasa hidup. Tapi saya pengen ini ngangguk-ngangguk bukan di masjid doang. Sampai kita keluar dari masjid kudu ngangguk-ngangguk. Jangan sampai kayak handphone buatan Cina, dicas dari pagi sampai dohor dicabut mati lagi karena baterainya apa namanya? Bocor. Jangan sampai kita ngangguk-ngangguk di masjid. Iya emang kita kudu bahagia. Ngelangkah aja keluar masjid puyeng lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Kita ini kudu bahagia, saudara. Kudu bahagia. Jangan biarkan kita jadi stres. Jangan. Siapa yang mau ngobatin kita? Kita. Bila sekarang nih kita belum punya anak, sampai ini hari belum punya anak, 2021 10 tahun kita nikah. Jangan Anda terpuruk. Lihat dong matanya ke kanan dan ke kiri. Masih banyak bujangan sampai 2021 masih belum laku-laku. Benar nggak? Alhamdulillah ya Rabb. Biar kata saya belum punya anak, alhamdulillah gua udah laku punya bini. Begitu. Jadi bahagia. Bahagia. Bahagia aja. Jadi jangan dibikin susah, jangan. Andai ada yang nelpon dari bank, Bapak, mohon maaf saya ganggu waktunya. Iya baik. Bapak naik mobil ya?
tahu aja saya naik mobil. Iya, mobilnya udah asuransi belum? Sepertinya sudah, sebab saya nggak ngurusin. Begitu. Emang bapak naiknya apa? Busway? Udah gitu. Dibikin bahagia aja. Jangan dibikin susah, jangan. Yang kerenan lah. Tinggalnya di mana? Apartemen. Oh, Pakubuwono ya, bukan apartemen Bayoran, salah saya. Apartemen Pakubuwono. Lantai mana? Dasar. Blok mana? Blok samping. Enak aja. Dibikin bahagia aja. Mau bagaimana? Bikin bahagia. Itu yang bawa saya itu topik. Kalau lewat saya banyak taklim ke sana kemari. Lewatlah Pondok Indah, lewatlah Permata Hijau. Nih guru, rumah nih gede banget, sama aja pik. Lo tinggal di Cipulir, kontrakan kecil merem. Nih yang rumahnya gede merem apa melotot tidurnya merem sama. Udah biasa. Sampai sekarang kalau naik mobil enggak ada muji ini, muji itu, enggak ada. Pasti saya sekak seter sama benteng dan kuda. Gitu. Beneran, boleh tanya sama anak. Saya punya istri saya itu ngajar Jakarta Barat, pulang di rumah dongeng. Ya, apaan? Tadi petugas sekolah nyapu di jalanan, ada yang bagi duit 300.000. Kata saya, kalau begitu ya Allah, saya biar menjadi penyapu jalanan, biar dapat duit 300.000. Ya bukan begitu kali. Enggak usah, jangan dilihat 300.000-nya. Kalau ada buah yang mateng, bukan nanam tadi, bukan. Kalau kita makan kelapa muda sekarang, bukan nanam kemarin sore, bukan. Ditanya dulu itu, dia dapat 300.000 tuh, apa yang telah dilakukan semalamnya, kemarinnya, apa dia baca Quran, apa dia baca sholawat sampai Allah kasih, itunya dinilai. Biar kita enggak ngiri sama orang ujungnya. Sebab sukses butuh proses. Ini hidup biar enak. Kata yang bujangan, lu mau enak punya anak. Gimana lu mau punya anak, nikah aja belum? Ini bukan anak, nih bukan hasil sekarang. Bukan. Ya Allah, 9 bulan ngandungnya bini gue. Begitu. Emang dari pohon pisang nih bocah? Kagak. Maka lu jangan wirid baca Yasin 40 kali di masjid kagak nikah-nikah, ora punya anak. Kenapa kita sampai detik ini nggak ada jodoh? Apakah jodoh kita jauh? Bukan. Kalau mau jujur, ulah kita. Di mana ulah kita? Teman kita nyodorin, bang, nih temen gue nih dulu kuliahnya bareng sama gue, cakep. Gak dah, ya kuliah. Gue sekuliah di Cipulir, enggak level. Jangan begitu. Iya baik, temuin. Nanti udah ngobrol nggak cocok, jauhi. Begitu. Tuh mau ditanya sama temennya kondangan, kok sendiri mulu? Lu mau ngeledek mulu? Ya kagak dapet. Bilang sendiri mulu, cariin dong. Begitu. Jadi bahasa tuh yang enak. Jangan dipatahin orang. Gara-gara dipatahin orang, kalau kata orang Betawi, elek mau nyodorin lagi. Kita juga yang nutup diri. Kita yang nutup diri.
Itu salah kita, bukan salah Allah. Tidak ada, tidak ada. Ini hidup, kita sakit, kok nggak sembuh-sembuh, ulah kita, karena memang pengennya nggak sembuh-sembuh, pengen sembuh, niatnya yang kuat. Huwa alayya hayyin, kata Allah di Quran, itu kecil di mataku. Oh, berarti bukan penyakit berat, ringan ini penyakit. Tandanya kata Allah kecil. Begitu. Kalau kata kita, wah penyakit berat nih, berat. Sampai ada seorang jamaah, saya nggak ngantongin HP, itu kirim WA sama saya, guru, mohon maaf, beribu-ribu maaf bila saya di majlis banyak kurang adab, kurang bagus, atau apa saja. Saya tanya, emang apa bapak ini pakai wasiat? Saya positif COVID, emang bakal mati? Temuin Opik, kata gitu. Saya omelin. Sekarang alhamdulillah udah sembuh. Kayak udah bakal mati aja begitu. Menganggap penyakit budue, nggak ada yang gede kecil. Kan kita sholat Allahu Akbar, yang besar Allah. Penyakit apa aja kecil, jangan dibesar-besarkan. Kecil, beneran. Pikiran kita ini yang jadi error. Maka kata Imam Haddad, ayo ikuti aturan Rasulullah, ikuti biar indah, biar bagus. Bila sampai ada dalam bahasa kaum sufi mencela adat istiadat yang dilakukan oleh orang, itu yang dicela karena tidak mengikuti aturan agama. Saudara mau kredit motor, monggo saja, tapi diingat dulu, disesuaikan dengan kemampuan. Saya mau nggak biar setahun lunas, lah habis gajinya. Kalau setahun lunas emang gaji segono, bayar kontrakan belum bini, begitu. Mana bini nggak mau ke pasar malam, maunya ke mall mulu. Susah, salah kita. Jadi mengatur hidup, jangan pusing dibikin diri. Kata kita ini corona sialan dangkalan doang. Apa artinya ya? Saya kagak ngerti itu. Di Betawi saya ketemu tuh bahasa itu. Sialan dangkalan doang, kata dia. Emang apa? Ini bikin puyeng. Saya bilang tidak. Bukan corona yang bikin puyeng, tapi cicilan. Bener nggak? Ini kayaknya nyengir-nyengirin ini. Tapi kan corona nggak bisa. Bisa lama nih corona lu salahin mulu. Yang tanda tangan kontraknya itu samping nih BRI apa Bank DKI itu ya. Ya kayak begitu dah. Ya, samping kan ada itu, ada bank tuh. Lah yang tanda tangan kontraknya itu kira-kira Allah apa kita? Masa nyalain Allah? Lah kan kita. Masalahnya kan gua nggak kira-kira ini. Saya pikir ini nggak lama. Berarti Anda yang salah perkiraan. Begitu. Jangan salahin Allah. Ambil sisi yang lain. Yes, saya masih hidup. Yes, saya masih sehat. Yes, saya masih makan. Alhamdulillah. Biar lega hatinya. Ntar pelan-pelan bagaimana cara menyelesaikan ini. Begitu hidup. Ini melotot ada nyawanya enggak ini? Bingung juga saya ini. Kalau kayak begini nih.
Ini harus benar. Ikut Nabi, wis selamat. Apalagi kita ngaji di masjid, assalam, assalam, ya salam, ya salam, ya salam. Baca dah, baca lilafi, baca ratib, dah pelindung. Andai kena, ya udah takdirnya kena. Andai mati, dah takdirnya mati. Yang penting udah ikhtiar. Saya baca ratib, baca amalan Rasulullah untuk penolak wabah. Saya sudah lindungi. Saya serahin nama Allah. Sebab saya cuman mendesain harapan, sementara Allah mendesain ketetapan. Karena dia punya irodat. Terserah Allah. Ini hidup biar bahagia. Maka saudara, mari kita berupaya sekuat tenaga ikut Nabi. Ikut. Ya Allah, Nabi larang kita mandi di bawah jam 10. Kurang bagus di darah kita, bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan saraf kejepit. Kalau habis jam 10 ke atas silahkan mandi. Nabi yang ngajarin, sahabat, ditulis oleh ulama dalam kitab-kitabnya. Masalahnya kan kita nggak pakai peraturan suka-suka gue. Pulang kerja jam 7 mandi bur-bur. Udah dibilang jangan jam 8 sampai jam 10, jam 10 ke atas, biar sehat. Lah kan enak ajaran itu. Masalahnya gua nggak tahu, itu urusan lu, bukan urusan agama. Ngapa jadi muslim gak ngaji ajaran Nabi? Ini kan ikuti kita. Maka Imam Haddad radhiyallahu an ke depan 2 minggu akan datang. 2 minggu kan ketemunya tasawuf, 2 minggu lagi masalahnya. Pertemuan mendatang akan mengatur muslim dalam hidup dan kehidupan sehari-hari mengikuti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi dalam sehari-hari, wis nanti aja ngaji lagi. Takut kalau saya tamatin hari ini, Jumat besok kiamat. Pen kiamat enggak, mesti tebel masalahnya ini. Nanti aja, segini aja dulu dah ngajinya. Moga Allah beri kita semuanya kesehatan, keberkahan. Amin Allahumma amin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Allah.